Ya, mari kita meneruskan akan pembahasan kita. Ya, pada malam hari ini kita akan bersama-sama kembali melihat kitab Wahyu. Ya, malam ini kita akan membahas Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 ya. Nah, ini adalah satu sisipan yang cukup panjang ya dari pasal yang ke-12 terus sampai pasal yang ke-14. Dan mudah-mudahan malam ini kita akan selesai dengan sisipan ini, maka minggu depan kita akan memulai lagi dengan meneruskan akan waktu-waktu ataupun waktu yang menunjukkan bagaimana Tuhan akan bekerja ya di dalam kurun waktu yang telah Tuhan tetapkan. Jadi kita melihat di dalam teks daripada pasal yang ke-14, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20, itu adalah sesuatu penguraian, suatu deskripsi tentang akhir zaman, ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus akan menuai di bumi ini. Dan tuaian itu bukan tuaian tanaman-tanaman biasa, tuaian itu bukan juga menuai bibit-bibit Injil yang telah ditaburkan ya, walaupun Alkitab seringkali menggunakan istilah menuai untuk menunjukkan penuaian bibit-bibit Injil yang telah bertumbuh di dalam hati manusia. Tetapi penuaian di sini sebenarnya adalah suatu murka Allah untuk menghabiskan, untuk menyelesaikan alam semesta yang sudah dirusak oleh iblis dan memulai suatu langit dan bumi yang baru yang akan Tuhan dirikan di atas bumi ini. Dan di dalam bagian ini kita juga melihat suatu perbedaan yang sangat kontras antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, beberapa minggu yang lalu saya juga sempat menyinggung bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dia datang sebagai domba. Ya, domba yang disembelih untuk menyelamatkan kita. Tetapi kedatangan yang kedua, dia datang sebagai singa, ya, sebagai domba dia diadili, dia disiksa, sebagai singa dia akan mengadili, ya, karena dia adalah raja, dia adalah hakim, dia yang akan menyiksa mereka yang melakukan kejahatan dan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Jadi pertama kali Tuhan Yesus datang, dia datang sebagai seorang hamba yang rendah hati, dikatakan dia tidak mempertahankan keilahiannya, kedudukannya yang sama dengan Allah. Bahkan dia rela mengambil rupa sebagai manusia, sebagai hamba, yang bahkan mati di atas kayu salib sebagai orang berdosa, yang menanggung dosa kita maksud saya. Dan pada waktu dia datang kembali, dia datang sebagai raja yang berdaulat, raja yang memerintah. Pertama kali pada waktu Tuhan Yesus datang berinkarnasi, dia datang sebagai seorang yang menaati akan seluruh perintah Allah. Ya, dia melakukan hidupnya, bahkan dikatakan makanannya adalah melakukan kehendak Allah. Tetapi kedatangan yang kedua, dia datang dengan memberikan perintah. Ya, dia datang dengan karena Allah telah memberikan penghakiman kepada Tuhan Yesus. Ya, Allah sendiri, Bapa sendiri tidak melakukannya, dia telah menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Jadi kedua kali Tuhan Yesus datang dengan penghakiman, bukan lagi hanya melakukan kehendak Bapa, tetapi dia yang diberikan kuasa untuk memberikan perintah. Ya. Jadi pertama kali Tuhan Yesus datang, dia datang sendirian, dia tinggal di rumah sepasang suami istri Yahudi di kota kecil yang tidak dikenal. Tetapi kedatangan yang kedua, dia datang dengan rombongan malaikat-malaikat sucinya. Dia akan mengambil alih
seluruh dunia, ya. Ya, kita sudah melihat 3 malaikat yang telah berbicara tentang Injil, tentang hukuman Allah, tentang kutukan-kutukan yang akan terjadi pada mereka yang memegahkan Babel, ya. Tetapi Tuhan Yesus, kita melihat di dalam bagian ini masih beberapa malaikat yang akan muncul lagi, ya. Suatu rombongan malaikat yang datang bersama-sama dengan Tuhan, ya. Pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, dia datang dengan penuh kerendahan hati, tetapi kedatangan yang kedua, dia datang di dalam keagungannya, di dalam kebesarannya, ya, di dalam kedaulatannya, di dalam kemegahannya. Pada waktu Tuhan Yesus datang yang pertama kali, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa dia menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi kedatangan yang kedua, dia menghakimi, menghukum mereka yang terhilang, yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Ya. Atau kalau kita melihat kontrasnya dengan ayat yang kita baca, pertama kali Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus pernah menggunakan perumpamaan tentang penabur untuk menaburkan Injil Tuhan. Tetapi kedatangan yang kedua, dia datang sebagai penuai, ya, untuk menuai akan segala hal-hal yang jahat, ya, untuk menghancurkan, untuk digiling seperti menggiling anggur. Jadi kita akan melihat di dalam bagian ini bagaimana Tuhan datang dengan suatu kekuasaan, kedaulatan, kemuliaan untuk menghancurkan kejahatan. Ya, itu adalah ayat-ayat yang akan kita lihat di dalam bagian ini. Baik, saya rasa mungkin ada baiknya kita membaca ayat tersebut terlebih dahulu sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih jelas, ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituainya. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Ini adalah satu tulisan yang cukup menakutkan, ya saudara sekalian. Ya, kita melihat di sini suatu gambaran, suatu penjelasan tentang penghakiman yang terakhir, satu hukuman yang sangat luar biasa. Ya, di sepanjang pasal yang ke-14 ini kita melihat hukuman murka Allah demi hukuman demi murka Allah, ya. Di dalam ayat yang
ke-7, ayat yang ke-8, di situ kita melihat bagaimana dibicarakan penghakiman itu akan tiba, ya. Nah, sampai ke ayat yang ke-11. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 kita melihat satu hal yang menghibur tentang ketekunan orang-orang kudus, ya. Orang-orang kudus bertekun, itulah yang menjadi rahasia bagi kemenangan mereka. Setelah ayat yang ke-12 dan ke-13 yang kita bahas minggu lalu tentang ketekunan orang-orang kudus, kita kembali kepada apa yang dibahas di sini, yaitu tentang murka Allah kembali. Kita melihat bagaimana murka Allah itu dijatuhkan di sini, ya. Jadi kembali secara menyeluruh kita sudah melihat 7 meterai telah dibuka, 7 sangkakala telah ditiup, ya, kekejian penghancuran oleh antikristus yang dilakukan di bait suci di Yerusalem telah terjadi. Kita melihat penganiayaan terhadap orang Israel telah meningkat kepada puncaknya. Kita juga melihat begitu banyak orang-orang yang percaya mati syahid, ya, menjadi martir di seluruh dunia. Nah, itu berlangsung terus, telah terjadi penganiayaan yang besar-besaran, ya. Kita melihat setan memerintah bumi karena dia sudah dilempar di bumi dengan tangan besi yang dibantu oleh antikristus dan juga dibantu oleh nabi palsu yang 2 binatang yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita melihat bagaimana seluruh dunia ini tertipu dan mereka menyembah kepada antikristus dan patungnya. Nah, ini adalah suatu keadaan yang terburuk yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi jangan takut karena kita sudah diangkat, ya. Kita sudah tidak berada di dalam dunia ini, kita sudah diangkat dan mereka-mereka yang tidak mau percaya masih berada di dalam dunia. Mereka yang percaya sebagian besar juga mati syahid dan kembali ke tempat yang lebih baik yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Jadi kita melihat suatu perincian tentang bagaimana masa sengsara besar 7 tahun, ya, yang disebutkan di dalam Alkitab, dan ini merupakan bagian yang kedua, ya, dikatakan sebagai satu masa yang sungguh-sungguh luar biasa sengsaranya. Nah, orang-orang di seluruh dunia itu mereka menghadapi suatu masa sengsara, satu masa penyiksaan yang begitu buruk, yang begitu menakutkan. Dan itu terjadi setiap hari, setiap saat, karena iblis merajalela berusaha untuk menghancurkan manusia yang ada di dalam dunia ini. Mereka tidak ingin manusia menyembah kepada Tuhan. Nah, di dalam bagian ini Tuhan menggunakan istilah penuaian untuk menyelesaikan segala kejahatan, segala kuasa iblis. Nah, penuaian yang dimaksudkan di sini sekali lagi bukan penuaian tentang tanaman, tetapi ini adalah penuaian untuk mengekspresikan hukuman dan murka Allah di dalam menghancurkan dan mengakhiri, ya, segala kejahatan yang dilakukan oleh iblis, oleh setan-setan, oleh antikristus, oleh nabi palsu, ya, semuanya itu akan diakhiri. Nah, sebenarnya penghakiman ini tidak hanya terjadi, tidak hanya dinyatakan, disampaikan oleh Tuhan di dalam Wahyu ini. Sebelum kitab Wahyu, Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan tentang penuaian penghakiman yang akan datang, ya, seperti yang Tuhan katakan, seperti sebelum Tuhan datang, Yohanes Pembaptis, ya, dia pernah mengingatkan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki.
Dia katakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi orang Farisi dan orang Saduki ingin dibaptis dengan hati yang tidak bertobat. Ya, itulah sebabnya walaupun mereka secara luar seolah-olah menjalankan tata cara ibadah, ya, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka, mereka tidak percaya kepada Mesias. Karena mereka tidak percaya kepada Mesias, maka mereka tetap tidak dapat menghindari hukuman Allah, murka Allah. Jadi di sini sudah dibicarakan tentang murka yang akan datang. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak kena ya atau kita dapat melarikan diri dari murka yang akan datang, yaitu dengan pertobatan yang sesungguhnya. Jadi pada waktu Yohanes Pembaptis ya dia mengabarkan memperkenalkan Tuhan Yesus, dia membaptis, dia sudah sambil menyatakan kemurahan Allah, membaptis orang sambil juga mengingatkan manusia bahwa ada penghakiman Allah di hari-hari terakhir. Kita juga melihat tulisan daripada Paulus, tulisan daripada Petrus tentang penghakiman terakhir ya. Misalnya Petrus dia berkata di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, luar biasa ya, langit dan bumi semuanya akan hancur dengan sangat jelas dituliskan di dalam 2 Petrus. Ya, kita yang menantikan karena kita percaya bahwa Tuhan itu telah menghapus dosa kita dan membawa kita ke tempat yang lebih indah ya. Nah, di dalam Roma Paulus juga mengatakan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kita melihat walaupun hari ini ya kadang-kadang kita melihat sepertinya orang jahat hidupnya lebih lancar, saudara sekalian. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan juga iri hati terhadap mereka ya. Karena kita tahu bahwa hari Tuhan akan datang. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh ya. Nah, satu hari nanti Tuhan akan menyatakan murkanya ya. Nah, di sini dikatakan nyata dari surga ya. Satu hari nanti Tuhan akan menyatakan keadilannya yang sesungguhnya. Dan di situ kita akan melihat bahwa kita yang hidup taat kepada Tuhan akan mendapatkan pujian daripada Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, di situ juga dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi sangat jelas sekali ya saudara sekalian, di situ ada orang yang bertobat, ada orang yang tidak mau bertobat ya. Jadi disitulah Tuhan akan menghukum sesuai dengan sikapnya, sesuai dengan pertobatannya. Di dalam 2 Tesalonika, Paulus juga menuliskan demikian, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Nah, saudara sekalian, kita kadang-kadang merasa ditindas. Ya, kita ingin berbuat baik, kita ingin mengabarkan Injil, kita ingin membawa orang mengenal kebenaran, tetapi responnya adalah kita ditindas, kita ditertawakan, kita diejek, ya, kita ditindas, saudara sekalian. Apakah itu berarti bahwa
kita bagian yang lemah akan selalu ditindas. Saudara, di sini adalah satu kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu Tuhan menyatakan diri. Dia katakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, persis seperti ayat yang kita baca tadi. Dan kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Jadi ini juga menunjukkan tentang penuaian yang dituliskan di dalam bagian Alkitab yang kita pelajari pada hari ini. Dengan kata lain, ayat-ayat sebelumnya di dalam Alkitab, Tuhan sudah mengilhamkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tentang kedatangannya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, tentang pembalasannya kepada mereka yang tidak mau mengenal Tuhan, yang tidak mau bertobat di hadapan Tuhan, yang masih hidup di dalam kefasikan, yang masih hidup di dalam kejahatan. Tuhan akan menyatakan kuasanya, penghakimannya, tetapi kepada kita yang ditindas, Dia akan memberikan kelegaan. Ya, jadi hari ini kalau seandainya suatu hari hatimu merasa tersesak, ya, karena melihat begitu banyak kejahatan, saudara, kita boleh berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu ini hanya sementara. Ya, waktunya sangat pendek. Tetapi setelah Tuhan datang, kita akan memasuki kekekalan. Nah, itulah kelegaan di kekekalan. Sekarang ada kesesakan, ada penindasan, itu ada singkat sekali. Tetapi di dalam kekekalan, kita akan bersama Tuhan di dalam kekekalannya. Itu adalah waktu yang panjang, yang tidak ada batasnya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan menghibur kita. Di dalam Yesaya juga sebenarnya menulis dikatakan, Yesaya pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 dan 13 dikatakan, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Nah, hari ini ya kadang-kadang kita melihat hal-hal yang demikian terjadi di tengah-tengah kita, ya. Kejahatan, orang fasik, orang yang sombong, bahkan kadang-kadang kita sedang mengendarakan kendaraan di jalanan pun ya kita akan bertemu dengan orang-orang yang demikian, ya. Orang-orang yang tidak mau menghargai peraturan lalu lintas, orang-orang yang hanya ingin menang sendiri, ya. Banyak saudara sekalian ya kita ketemu di jalanan, dan kadang-kadang kita berpikir ya apakah Tuhan itu tidak melihat, ya saudara sekalian. Tuhan melihat, ya, cuma waktunya belum sampai, ya, waktunya belum sampai. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, sebab itu aku akan membuat ya langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Nah, ini yang kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 tadi, ya. Jadi murka Tuhan yang menyala-nyala. Nah, di dalam Yoel sebenarnya Yoel juga sudah berbicara tentang hukuman Tuhan, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 dari Yoel pasal yang ketiga, bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segala penjuru dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah matang tuayan. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Kita melihat di sini
Di dalam Yoel juga bernubuat tentang sabit untuk menuai, ya, tentang anggur yang penuh berkelimpahan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan banyak orang di lembah penentuan, yang sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Nah, seperti singa diumpamakan Tuhan mengaum, ya. Tuhan mengaum berarti suaranya yang berdaulat itu berkumandang dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Perhatikan suatu kontras yang ada di sini. Bagi banyak orang, Tuhan itu seperti singa yang mengaum, ya, raja yang berkuasa, yang akan memerintah dengan tangan besi, ya, untuk menghancurkan segala kejahatan. Lalu di dalam ayat yang ke-16 di tengah-tengah ada satu istilah tetapi yang memberikan penghiburan kepada kita. Ya, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Tuhan adalah bagaikan hakim bagi orang-orang yang jahat, tetapi Tuhan adalah perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi umat Israel. Jadi ini adalah satu penghiburan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30 di situ juga berbicara tentang penghakiman. Dikatakan di sini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi kita melihat di sini hari ini ada lalang bertumbuh bersama-sama dengan gandum, saudara sekalian, ya. Kejahatan bercampur aur, ya. Orang-orang yang melakukan kejahatan bercampur baur dengan mereka yang berusaha hidup di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan menghilangkan kejahatan sekarang karena waktunya belum tiba. Tetapi kalau waktunya tiba nanti, ya di sini dengan sangat jelas dikatakan Tuhan akan memisahkan antara yang jahat dengan yang baik. Dia akan memisahkan antara gandum dengan lalang, ya saudara sekalian, dan kemudian akan mengadakan tuaian, dan dikatakan di sini, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Jadi semua akan dikumpulkan, kemudian akan dibakar, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan di situ akan mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal, ya, tubuh yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi di sini lalangnya dikatakan akan dikumpulkan, diikat, ya. Kemudian di sini dijelaskan dari mana lalang itu datang. Ya, lalang itu datang karena iblis menaburkan benih lalang. Jadi dunia ini ada kejahatan karena apa? Karena iblis menaburkan benih-benih kejahatan. Ya. Nah, waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, dan semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, sangat juga menakutkan, ya. Bahkan di dalam
ayat yang ke-49 dikatakan, demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Jadi Tuhan Yesus berbicara tentang penuaian dan murka. Yoel dan Yesaya juga berbicara tentang hari penghakiman Tuhan yang akan datang, di mana Tuhan akan menghakimi yang jahat, ya. Dan Tuhan akan mendirikan kerajaannya seperti juga yang sudah dijanjikan di dalam Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi pada waktu Tuhan menghancurkan kejahatan, di waktu yang sama Tuhan mendirikan kerajaannya. Dia melantik rajanya, yaitu Kristus akan menjadi raja, mendirikan kerajaan yang kita akan bahas nanti di bagian belakang tentang kerajaan 1000 tahun. Dan orang-orang percaya akan diberikan kuasa. Ya, saudara dan saya akan diberikan kuasa untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itu adalah sesuatu yang sangat indah, saudara sekalian. Ya. Lalu kalau kita membaca tadi di dalam bagian Wahyu pasal yang ke-14, itu dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, di situ kita melihat dua macam motif, ya, dua macam penuaian. Ya. Penuaian yang pertama yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 tentang penuaian bumi ini. Ya. Penuaian bumi ini yaitu penuaian orang-orang yang tidak percaya, dan kemudian juga dikatakan penuaian anggur. Ya. Jadi penuaian bumi dan anggur itu kita melihat suatu perbedaan yang sangat jelas. Dan pada keduanya, kedua penuaian itu kita melihat ada 3 unsur. Yang pertama penuai, ya. Yang kedua sabitnya, yang ketiga kita melihat tuaiannya, ya, tuaiannya. Jadi Tuhan sebenarnya itu adalah suatu gambaran tentang situasi yang sama. Cuma Tuhan menggunakan 2 cara untuk menolong kita mengerti, ya, bagaimana besarnya kuasa Tuhan, bagaimana berdaulatnya kuasa Tuhan, bagaimana tidak berdayanya iblis di hadapan Tuhan. Walaupun saat ini kelihatan kejahatan masih terus merajalela, tetapi pada waktu penuaian nanti, saudara sekalian, kita akan melihat bahwa mereka akan dihancurkan, ya, mereka akan ke segala kejahatan, ya, segala kejahatan itu akan dihancurkan. Nah, di dalam pasal-pasal selanjutnya kita akan melihat, khususnya di dalam pasal yang ke-16, ya, kita akan melihat penghakiman 7 cawan Tuhan akan dituangkan, yang akan mendatangkan kesengsaraan yang besar di akhir zaman. Murka Allah itu akan dituangkan, ya. Kemudian kita melihat Kristus datang dan akan terjadi peperangan yang luar biasa yang terjadi di Harmagedon, ya. Itu adalah suatu peperangan yang sangat luar biasa. Jadi ada 2 fase yang masih akan kita lihat di dalam Wahyu ini tentang penghakiman yang terakhir yang akan Tuhan Yesus lakukan, ya. Jadi pertama-tama kita akan melihat dari pasal yang ke-16 sampai pasal yang ke-19 tentang bagaimana murka Allah dituangkan. Kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahunnya, dan di situ akan terjadi peperangan karena iblis tidak pernah mau menyerahkan kuasa yang sudah dia pegang begitu lama, ya. Jadi itu adalah situasi yang akan kita lihat nanti. Nah, kita sekarang akan melihat panen yang dibicarakan di dalam bagian ini, ya.
Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ya, kita melihat ini adalah satu penglihatan Yohanes. Ya, Yohanes terus-menerus berkata, aku melihat, aku melihat, aku melihat. Ya, dan dia katakan, dan aku melihat sesungguhnya. Ya, itu sesungguhnya di sini sebenarnya adalah menunjukkan tentang kekagumannya dia. Ya, kekagumannya dia. Dia melihat apa? Dikatakan di sini, dia melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Ya, kita melihat Tuhan Yesus pertama datang ke dalam dunia, dia juga memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Nah, bagi kita, mungkin kita tidak terlalu mempunyai latar belakang tentang pengenalan kita akan anak manusia. Tetapi pada waktu orang-orang Farisi mendengar Tuhan Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia, orang-orang Farisi itu menjadi sangat marah dan mengatakan kita tidak perlu mencari bukti lain untuk menyalibkan dia karena dia menghujat Allah. Ya, mereka mempunyai pengenalan yang sangat jelas tentang anak manusia, seperti yang dijelaskan oleh Daniel. Ya, di dalam penglihatannya juga tentang anak manusia, Yohanes mengatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi inilah kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan ya di dalam bumi dan juga di dalam kekekalan nanti. Dan di sini dia mengatakan ya anak manusia, ya, menggunakan istilah anak manusia. Jadi orang Yahudi sangat jelas apa yang dimaksudkan dengan anak manusia. Itu sebenarnya adalah dia yang datang dari yang lanjut usia, yaitu Allah yang mereka sembah itu. Jadi anak manusia adalah Mesias yang Tuhan utus, datang pertama kali seperti yang saya katakan tadi, dia datang sebagai hamba, datang kedua, datang sebagai raja. Ya, itulah kekuasaan akan diberikan. Jadi Daniel dari awal sudah menubuatkan tentang anak manusia itu. Ya, nah di dalam Matius Tuhan Yesus juga mengatakan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada kita tentang kedatangannya. Di dalam Matius 26 ayat ke-64 Tuhan Yesus juga berkata, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, Tuhan Yesus mengungkapkan ini di tengah-tengah penghakiman daripada orang-orang Farisi, dan mereka menjadi sangat marah karena apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, nah di sini kita melihat suatu perbandingan antara apa yang dinubuatkan oleh Daniel dengan apa yang dilihat oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Ya, sebenarnya merupakan suatu penglihatan yang sama, ya, penglihatan yang sama. Jadi pada waktu Daniel melihat akan kedatangan Tuhan Yesus di atas awan-awan itu, waktu itu manusia masih tidak terlalu mengerti. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu, dia datang sebagai bayi, bukan datang dengan awan-awan. Itulah sebabnya orang Yahudi
mereka tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias mereka. Karena mereka menantikan seorang yang datang dengan kuasa, ya, seperti yang kita baca tadi, dia akan diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Jadi figur, ya, konsepsi daripada orang Yahudi tentang Mesias adalah seorang yang mulia, seorang yang penuh kuasa, seorang raja yang memerintah, ya, yang mempunyai kekuasaan yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai seorang bayi bagi mereka, itu adalah sesuatu penghujatan. Ya. Karena mereka menyangka bahwa Mesias akan datang dengan awan-awan. Mereka tidak tahu bahwa nubuatan itu akan ditujukan kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Nanti di dalam pasal yang ke-17 kita juga akan melihat bagaimana binatang yang kita bicarakan di dalam pasal yang ke-13 itu akan duduk, tetapi bukan di atas awan, tetapi di atas banyak air, ya, di banyak air. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail pada waktu kita sampai kepada Wahyu pasal yang ke-17 nanti. Lalu kemudian kita kadang-kadang juga bertanya-tanya tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya, kapan Tuhan Yesus datang, ya. Kita tidak tahu, saudara sekalian, kapan Tuhan Yesus datang, ya. Tuhan Yesus sendiri juga tidak tahu kapan dia datang, karena ini adalah kehendak Allah, ya. Jadi dia datang kapan, tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-14 ini dikatakan Tuhan Yesus akan datang, dia akan duduk di atas awan, dan dikatakan juga dia akan memakai mahkota emas di atas kepalanya. Nah, memang di dalam bahasa Yunani istilah mahkota, ya, ada yang diterjemahkan dari istilah Stefanus, ada yang diterjemahkan dari istilah diadem, ya. Diadem, dan di sini bukan menggunakan istilah diadem, ya. Kalau diadem itu adalah mahkota seorang raja, tetapi di sini memakai istilah Stefanus, ya. Kita ingat seorang yang bernama Stefanus, ya. Itu adalah mahkota kemenangan, ya. Mahkota bagi seorang pemenang. Jadi Tuhan Yesus di sini di lain sisi dia datang dengan penuh kuasa sebagai raja, tetapi mahkota ini bukan melambangkan kerajaannya. Mahkota ini melambangkan tentang kemenangannya. Ya. Dia menang atas iblis. Dia menang atas musuh-musuhnya. Ya, kita sudah membahas sebelumnya, iblis dilemparkan ke bumi. Ya. Iblis sudah kalah di surga, dilemparkan ke bumi. Kristus adalah pemenang. Dan kita sebagai pengikut Kristus dikatakan kita lebih daripada pemenang. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Jadi kata mahkota di sini adalah istilah Stefanos, ya, yang ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus karena dia adalah pemenang, dia telah mengalahkan iblis. Kemudian di dalam ayat yang ke-15 kita melihat, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring. Ya. Kita tahu bahwa suara nyaring itu menunjukkan tentang kedaulatan, kebesaran Allah. Ya. Jadi dengan suara yang nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Jadi ada satu penyampaian. Ya, malaikat itu, ada sebagian orang mengatakan mungkin malaikat itu mengadakan suatu penyelidikan, kemudian datang memberikan laporan kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu adalah satu penyampaian bahwa waktunya sudah tiba. Mengapa dikatakan waktunya sudah tiba? Di dalam bagian B ayat ini dikatakan, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai.
sebab tuaian di bumi sudah masak. Ya. Sudah masak di sini dalam bahasa aslinya sebenarnya menunjukkan tentang sudah terlalu masak. Ya. Sudah terlalu masak, sudah kematangan. Jadi bumi ini sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau sesuatu tanaman, buah-buahan, kalau sudah terlalu matang, ya, akan menjadi rusak, akan menjadi hancur, saudara sekalian, tidak akan berguna lagi. Ya, jadi di satu sisi menunjukkan tentang bumi ini sudah terlalu matang, terlalu rusak, tidak ada gunanya lagi. Di lain sisi menunjukkan sudah saatnya bumi ini sudah harus dihancurkan. Ya, jadi kita melihat di sini adanya suatu pengungkapan daripada malaikat yang datangnya daripada Tuhan. Ya, kita tahu malaikat itu adalah utusan Tuhan, malaikat itu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi sesuai dengan perintah Tuhan, dia datang kembali untuk memberikan laporan, untuk melakukan apa yang Tuhan telah rencanakan. Lalu di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituainya. Jadi ini adalah penghakiman, ya. Seperti kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-27, dikatakan bahwa segala penghakiman telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, Allah telah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk menghakimi dunia ini. Jadi Tuhan Yesus mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituainya. Artinya apa? Penghakiman itu dijalankan, saudara sekalian. Bumi ini dituai bukan, sekali lagi, bukan seperti menuai suatu tumbuh-tumbuhan, menuai buah-buahan, atau menuai bibit-bibit Injil. Bukan, ya saudara. Di sini menuai, mengayunkan penuaian sebenarnya adalah suatu pembalasan, suatu penghakiman, suatu murka yang Allah nyatakan kepada bumi ini. Ya, bumi ini sedang dihancurkan karena kejahatannya yang sudah terlalu matang, artinya sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sudah tidak boleh bereksis lagi karena sudah terlalu matang. Nah, hari ini kita melihat kejahatan terjadi di bumi ini, saudara sekalian. Ya, kadang-kadang kita melihatnya, kita juga merasa takut, saudara sekalian, merasa sedih, ya, melihat kejahatan yang begitu merajalela, manusia yang begitu tidak takut kepada Tuhan, manusia yang begitu melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Nah, kelihatannya seperti dunia ini sudah tidak ada harapan lagi, saudara sekalian. Tetapi waktunya belum sampai, sehingga Tuhan belum menghakimi. Tetapi kalau waktunya sampai nanti, Tuhan akan melakukan penuaian. Dikatakan di sini, dia akan mengayunkan sabitnya. Kita tahu sabit, ya, untuk memotong sesuatu, ya, mengayunkan sabitnya, kemudian menuai. Ya. Tidak ada belas kasihan pada waktu itu. Karena apa? Karena bumi ini sudah terlalu matang, saudara sekalian. Sudah saatnya bumi ini harus dilenyapkan, dan kemudian langit dan bumi yang baru itu akan diturunkan, ya, supaya kita berada di dalam langit dan bumi yang baru. Nanti di dalam, kembali, ini adalah bagian sisipan, bukan bagian kronologi. Ya. Nanti kronologinya akan kita lihat dengan jelas bagaimana penuaian itu, dan bagaimana penuangan cawan itu dan sebagainya di dalam pasal yang ke-16 sampai pasal yang ke-19. Ya, di situ kita akan melihat bagaimana detailnya tentang Tuhan mengayunkan sabitnya, menuai akan bumi ini, menghancurkan bumi ini, dan mendatangkan kerajaannya, yaitu kerajaan 1000 tahun,
dan memasuki kerajaan yang kekal. Ya, itu adalah harapan kita. Harapan kita. Ini adalah ketakutan yang sesuatu penghakiman yang telah direncanakan Allah untuk mereka yang tidak taat, ya. Tetapi harapan kita adalah Tuhan akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, kita melihat di sini berulang kali dikatakan dan seorang malaikat lain dan seorang malaikat lain, ya. Nah, malaikat yang satu datang, malaikat yang satu lagi datang, malaikat yang satu lagi diutus. Nah, mereka datang dari tempat yang berbeda-beda, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan Yohanes melihat Tuhan Yesus duduk di atas awan-awan, kemudian dia katakan keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-16, Tuhan Yesus mengayunkan, setelah itu malaikat itu lain keluar dari bait suci yang di surga, ya, yang padanya ada sebilah sabit tajam. Jadi Tuhan Yesus yang duduk di atas awan mempunyai sabit yang tajam, ya, dan malaikat yang keluar dari bait Allah di surga. Tadi dikatakan bait suci, tetapi tidak disebutkan di surga. Jadi banyak penafsir mengatakan bait suci ini karena Tuhan Yesus sudah di awan-awan, mungkin itu adalah bait suci yang ketiga yang pernah kita bahas akan dibangun kembali di Yerusalem. Ya, kita tidak tahu. Ini sebagian orang menafsir demikian. Tetapi yang di sini dijelaskan ada bait suci yang ada di surga. Kita tahu bahwa bait suci artinya tempat di mana Allah bertakhta. Ya, di situ ada penyembahan, di situ ada puji-pujian yang disampaikan ke hadirat takhta Allah. Ya, jadi itu adalah tempat di mana Allah berada. Tempat di mana setiap orang menyembah kepada Allah. Ya, kita tahu Musa pada waktu mendapatkan perintah untuk mendirikan kemah, ya, pertemuan, dia mendirikan sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Nah, banyak orang percaya itu adalah suatu jiplakan daripada kemah penyembahan yang ada di surga, ya. Jadi ini adalah bait suci yang ada di surga, di mana orang-orang menyembah, orang-orang yang sudah kembali ke pangkuan Bapa, mereka menyembah kepada Tuhan di sana. Dan malaikat ini keluar dari bait suci yang di surga. Dan dia juga membawa sebilah sabit tajam. Tadi sabit tajam yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk menuai bumi, sekarang di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa dia akan menuai buah pohon anggur, ya. Jadi kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-17 dikatakan dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Lalu di dalam ayat yang ke-18 juga dikatakan dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Jadi kita tahu di dalam tempat ibadah, ya, di dalam pasal sebelumnya kita juga melihat tentang mezbah, ya, di dalam pasal yang ke-5, di mana orang-orang yang mati syahid di situ berdoa kepada Tuhan, ya. Di dalam pasal yang ke-6, saudara sekalian, ya, kita melihat di dalam pasal yang ke-6 khususnya dari ayat yang ke-9 di situ kita melihat bagaimana orang-orang yang mati syahid karena kebenaran itu mereka berdoa kepada Tuhan menanyakan berapa lama lagi ya Tuhan bahwa Engkau tidak membalaskan kejahatan orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Nah, di situ jawabannya adalah sampai jumlahnya genap, saudara sekalian, sampai jumlahnya lengkap. Jadi kita melihat di sini Tuhan bukan tidak menghakimi dunia, tetapi waktunya belum sampai. Ya. Nah, sekarang tadi di bawah mezbah itu ada orang-orang yang mati syahid berdoa ke hadapan Tuhan, meminta Tuhan membalaskan kejahatan. Nah, sebagian penafsir mengatakan malaikat yang datang dari mezbah ini, dia ingin melihat bagaimana pembalasan itu akan dilakukan
oleh Tuhan sesuai dengan janjinya kepada dalam menjawab doa-doa yang disampaikan oleh para martir yang berdoa di bawah mezbah itu. Nah, dikatakan di sini ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah matang. Nah, istilah matang di sini dengan matang yang tadi agak berbeda. Tadi itu sudah rusak, matang sudah terlalu matang, tetapi di sini masak di sini adalah sudah saatnya ya untuk disabit. Perhatikan malaikat ini dia dikatakan berkuasa atas api ya karena dia datang dari mezbah. Kita tahu mezbah adalah tempat membakar korban kepada Tuhan ya. Jadi kita di dalam pasal yang ke-8 kita juga melihat dikatakan di dalam ayat yang ketiga, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan kepadanya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Jadi malaikat ini bertugas untuk membakar pedupaan, untuk membakar kemenyan, untuk dipersembahkan kepada Allah bersama dengan doa-doa orang kudus yang mati syahid, ya, yang berdoa di hadapan Tuhan menanyakan kapan Tuhan membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat di dalam dunia ini. Nah, inilah malaikat yang bersama-sama dengan mereka. Lalu dia mengatakan kepada malaikat yang memegang sabit. Ya, perhatikan ayat yang ke-17 berbicara tentang malaikat yang keluar dari bait suci yang memegang sabit. Ayat yang ke-18 berbicara tentang malaikat yang datang dari mezbah dan dia berbicara kepada malaikat yang disebutkan di dalam ayat yang ke-17 untuk mengayunkan sabitnya ya. Dan kemudian dia katakan buah-buah pohon anggur di bumi sudah masak ya, sudah siap untuk dituai. Lalu sesuai dengan apa yang diserukan, lah malaikat yang ke-17 ayat 17 yang memegang sabit itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur. Tadi Tuhan Yesus mengayunkan sabitnya, dia itu menuai bumi. Sekarang dikatakan malaikat ini mengayunkan sabitnya, dia memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Nah, jadi ini adalah suatu gambaran, ya, suatu perumpamaan tentang hukuman Tuhan terhadap umat manusia dengan menunjukkan bagaimana pokok anggur buahnya itu dipetik, dituai, kemudian dilemparkan ke dalam kilangan akan dihancurkan. Nah, dihancurkan dengan apa? Dihancurkan di dalam murka Allah. Dan ayat yang ke-20 adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ayat yang ke-20 dikatakan, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Bukan di Yerusalem, saudara sekalian, di luar kota. Dan kilangan itu dikatakan mengalir darah. Perhatikan baik-baik ya. Anggur yang dikilang, ya. Dia mengayunkan sabitnya untuk memotong buah-buah pohon anggur, ya. Buah-buah pohon anggur itu dimasukkan ke dalam kilangan. Tetapi yang keluar itu apa, saudara sekalian? Yang keluar itu adalah darah. Ya, darah. Berarti anggur di sini sebenarnya hanya suatu perumpamaan tentang manusia-manusia yang akan dihakimi, yang akan dihancurkan oleh murka Allah itu. Ya,
walaupun menggunakan istilah buah-buah pohon anggur, tetapi sebenarnya mereka adalah manusia-manusia yang menyembah kepada antikristus, yang menyembah kepada patungnya, yang ikut kepada nabi palsu untuk menyembah kepada iblis. Nah, mereka adalah orang-orang yang menentang Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak mau bertobat, merekalah yang akan dikilang dengan murka Allah, dimasukkan di dalam kilangan itu, ya saudara sekalian. Dan kemudian dikatakan mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda. Nah, kekang kuda itu mungkin sekitar 4 meter, ya saudara sekalian. Kuda, kekang kuda itu tinggi, ya saudara sekalian. Ya, jadi sepanjang 200 mile, saudara sekalian. Ya, 200 mile. Kalau kita dari sini sampai ke San Luis Obispo, ya kira-kira 200 mile. Ya, dari San Jose sampai ke San Luis Obispo itu kira-kira 200 mile, saudara sekalian, yaitu panjangnya. Ya, ada orang mengatakan itu persegi panjang karena tidak dikatakan lebarnya seberapa, ya cuma dikatakan tingginya, ya tingginya sampai ke kekang kuda. Kita tahu kuda itu cukup tinggi, ya, saudara sekalian, ya. Jadi panjangnya itu kira-kira 200 mile. Jadi ada penafsir mencoba-coba untuk menghitung, ya. Nah, kekang kuda itu kira-kira 4 kaki, ya. Kuda itu mungkin kira-kira setinggi manusia, ya 1 meter lebih, ya. Sepanjang 200 mile itu berapa banyak orang yang dikilang, yang akan mengalirkan darah yang sedemikian banyak, ya saudara sekalian. Itu adalah sesuatu penghakiman yang sangat luar biasa, ya. Itu adalah penghakiman yang terakhir. Kembali saya ingatkan saudara, pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14 bukan berada di dalam kronologi, ya. Itu membicarakan sesuatu yang terjadi di sepanjang penghakiman. Ini bisa terjadi di pasal yang ke-19, ini bisa juga terjadi di pasal yang ke-20, ya. Bisa terjadi, ya, di dalam kronologi itu. Jadi ini penghakiman yang terakhir yang Tuhan lakukan sebelum Dia menurunkan langit dan bumi yang baru, ya. Nah, di dalam pasal-pasal selanjutnya kita akan melihat bagaimana mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka, ya. Jadi inilah penghakiman, hukuman Allah yang terakhir, ya, sebelum kedatangannya kembali ke dalam dunia ini. Karena mengapa ada begitu banyak pencurahan darah, ya, karena iblis tidak ingin menyerahkan kekuasaannya. Dia akan mengadakan perlawanan terhadap Tuhan, ya, di Harmagedon. Nanti sampai di Harmagedon kita akan melihat dengan lebih detail tentang bagaimana peperangan, bagaimana pencurahan darah ini. Apa yang kita pelajari pada hari ini, saudara sekalian, kita melihat Tuhan menunjukkan tentang kedaulatannya. Tuhan menunjukkan tentang kuasanya. Tuhan menunjukkan bahwa kejahatan bukan sesuatu yang menakutkan. Hari ini kita melihat kejahatan merajalela, kita jangan takut. Kita jangan gemetar. Karena itu hanya sesuatu yang bersifat sementara. Satu hari semuanya akan diperhadapkan ke pengadilan Tuhan, akan diperhadapkan kepada murka Allah, akan dilenyapkan. Dan Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Jadi inilah yang akan menjadi pengharapan bagi kita, menjadi penghiburan bagi kita, sehingga hari ini kalau kita melihat ada kejahatan
yang terjadi di tengah-tengah kita, kita tidak perlu takut ya, kita tidak perlu gemetar. Kita tetap berfokus kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang memakai mahkota emas, ya, mahkota kemenangan itu. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, dan minggu depan kita akan kembali ke pasal yang ke-15 untuk meneruskan kronologi yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ya, mari kita kembali berdoa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa.